Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Al-Bukhari Zendi Febrio Cari Syariah, Dalatun Hasanah, Muhammad Amar Faris, dan saya Rehanudis Jawardana sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas persimpangan tidak sebidang pada jalan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Daulatan Hasanah. Dipersilakan. Mohon izin Bu dosen, bahwasanya di sini kami memilih untuk tipe persimpangan tidak sebidang yaitu tipe 1, tipe 11, dan tipe 13. Yang pertama, tipe 1 yaitu trumpet ataupun trompet. Berikut adalah gambarannya. Persimpangan ini diperuntukkan untuk simpang dengan 3 kaki. Dengan pergerakan arus lalu lintas dari pendekat A ke B relatif lebih besar dan diberi hubungan semi langsung ataupun semi direct. Jalur dari A menuju C dapat juga berada di atas, yaitu pada jembatan. Kemudian, bila pergerakan arus lalu lintas dari B ke C relatif lebih besar, kuping dibalik ke kanan menjadi hubungan semi langsung. Dan kebutuhan luas lahan persimpangan ini adalah relatif sedang, memiliki kapasitas relatif sedang, dan biaya konstruksi yang dikeluarkan relatif sedang. Bentuk ini dapat dioperasikan pada jalan tol, yaitu pada pintu masuk ataupun keluar, dan kelas dan peranan jalan pada ruas jalan arah pergerakan lurus lebih tinggi daripada ruas jalan lainnya. Tidak terdapat simpang bersinyal pada jalan minor, dan kecepatan operasi kendaraan di jalan relatif sedang. Selanjutnya, yang pertama adalah gambar satu. Pada gambar satu ini berlokasikan di Jalan Tol Manado Bitung atau dinamakan dengan Simpang Susun Kauditan. Alamatnya yaitu di Kauditan 2, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya di gambar ini terdapat arus ataupun sirkulasi pergerakan kendaraan. Kemudian ada simbol segitiga biru yang dinamakan diverging ataupun kendaraan memisah. Terdapat 3 titik lokasi. Selanjutnya, simbol kotak kuning ataupun merging menggabungkan ada 3 titik juga pada lokasi ini. Next. Dan gambar 2 masih dalam tipe 1 trompet, lokasinya masih terletak di Jalan Tol Manado Bitung atau dinamakan dengan Interchange Tol Air Madidi. Alamatnya di Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini simbolnya sama, yaitu segitiga biru diverging atau memisah, yaitu ada 3 titik, dan simbol kotak kuning merging menggabungkan ada 3 titik lokasi juga. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Al-Bukhari Zendi. Izin Ibu dosen, izin melanjutkan presentasi dari rekan Daulatun Hasanah. Terus selanjutnya adalah tipe 11 yaitu daun semanggi baku. Daun semanggi baku ini merupakan persimpangan diperuntukkan untuk simpang dengan 4 kaki. Arus lalu lintas pergerakan belok kanan relatif lebih kecil dari arah lainnya. Diberi hubungan tidak langsung atau indirect. Arus menerus agak terganggu oleh adanya pergerakan jalinan. Tingkat keselamatan atau keamanan lebih tinggi akibat adanya rem atau jalan penghubung tidak langsung tersebut. Kebutuhan luas lahan persimpangan tidak sebidang relatif tinggi. Kemudian memiliki kapasitas relatif sedang, biaya konstruksi yang dikeluarkan relatif tinggi. Bentuk ini dapat dioperasikan pada jalan tol di pintu masuk atau keluar. Kelas dan peran jalan sama pada setiap ruas jalan, tidak diperuntukkan kontrol sinyal. Kemudian, kecepatan operasi kendaraan di jalan relatif tinggi. Next. Kemudian, untuk contoh dari daun semangginya, untuk lokasi yang pertama, yaitu di Surabaya, Genting Kaliana, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Next. Untuk contoh yang kedua, saya mengambil dari negara Amerika, yaitu di Bradley County School, Amerika. Next. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Berikutnya adalah tipe 13, yaitu semanggi parsial A 4 kuadran. Di sini persimpangan diperuntukkan untuk simpang dengan 4 kaki. Arus lalu lintas pergerakan belok kanan dari jalan mayor menuju jalan minor relatif kecil. Diberi hubungan semi langsung atau semi direct dan tidak langsung indirect. Pintu keluar dari jalan utama dengan rem
pintu masuk ke jalan utama dengan loop dan rem pada dasarnya tidak diperlukan kontrol sinyal. Tetapi pada bentuk lain, arus lalu lintas menerus jalan minor, Kemudian jalan minor harus berhenti 2 kali, yang mana tiap pemberhentian diatur dengan sinyal 2 fase. Kebutuhan luas lahan persimpangan relatif tinggi, memiliki kapasitas tinggi, biaya konstruksi relatif tinggi, kelas dan peran jalan pada kedua jalan yang berpotongan berbeda ataupun tidak sama. Kemudian kecepatan operasi kendaraan relatif tinggi, dan terjadi manuver di daerah jalinan. Berikut adalah gambar pertama yang merupakan contoh yang saya ambil di Jalan BLW 295 beralamat di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat dengan koordinat berikut. Di sini terdapat titik diverging 8 titik dan titik merging 8 titik. Untuk contoh kedua, masih sama diambil dari Jalan BLW 295 dengan alamat yang sama dan untuk koordinatnya berbeda. Di sini terdapat diverging 6 titik dan merging 8 titik. Selanjutnya, untuk matriks pemilihan jenis persimpangan jalan tidak sebidang, berikut dari tabel dapat dijelaskan dan digambarkan bahwa ada kodifikasi jenis simpang dari ketiga tipe simpang tersebut dan karakteristik simpangnya. Pada jumlah kaki simpang, untuk persimpangan 3 hanya terdapat pada tipe 1. Kemudian untuk persimpangan keempat terdapat pada tipe 11 dan tipe 13. Selanjutnya, kondisi arus lalu lintas belok kanan yang kecil tepat berada di tipe 11 dan tipe 13. Kemudian untuk yang besar hanya ada pada tipe 1. Selanjutnya, kondisi kebutuhan lahan yang kecil terdapat pada tipe 1 dan yang besar terdapat pada tipe 11 dan tipe 13. Untuk kapasitas sendiri, kapasitas tinggi hanya terdapat pada tipe 13 dan kapasitas sedang ada pada tipe 1 dan tipe 11. Sedangkan kapasitas rendahnya tidak terdapat. Untuk biaya konstruksi, biaya yang relatif tinggi terdapat pada tipe 11 dan tipe 13. Dan biaya relatif sedang ada pada tipe 1. Sedangkan 11 dan 13 tidak ada. Dan relatif rendahnya semuanya tidak ada. Kemudian untuk kecepatan, pada kecepatan tinggi kendaraan sendiri terdapat pada tipe 11 dan tipe 13. Sedangkan kecepatan sedang hanya ada pada tipe pertama. Dan kecepatan rendah tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk kondisi peran atau kelas kedua jalan yang berpotongan, kalau perannya sama, yang berpotongan ada pada tipe 11. Sedangkan kalau perannya berbeda, ada pada tipe 1 dan tipe 13. Untuk ketersediaannya simpang bersinyal pada jalan minor, pada tipe 13 bisa terdapat dan ataupun tidak terdapat. Kemudian tidak ketersediaannya simpang bersinyal pada jalan minor untuk keseluruhan tipe ada, namun untuk tipe 13 bisa juga tidak terdapat. Untuk hal lainnya, misal dapat digunakan untuk operasi tol yang bisa hanya tipe 1 dan tipe ke-13. Cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan manfaat, dan izinkanlah saya sebagai moderator untuk menutup presentasi kali ini dengan sebuah pantun. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada waktu yang lebih panjang, bolehlah kita untuk berpresentasi lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.